Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah, selain waktu, tempat juga mempengaruhi baik buruknya menghafal Al-Quran. Tempat dapat berupa rumah, masjid, atau lembaga pendidikan seperti pesantren. Lokasi tertentu bisa terasa nyaman untuk menghafal bagi sebagian orang, tetapi tidak bagi yang lain. Rasa nyaman dengan tempat itu juga bisa berpindah-pindah. Ibaratnya, jika sudah lapar, makan tidak hanya menunggu enak. Karena jika menunggu enak, kapan kita akan kenyang? Tempat menghafal Al-Quran yang baik bagi para santri bisa di mana saja, seperti di masjid, asrama, aula, majlis, halaman pesantren, dan tempat-tempat lainnya. Lingkungan yang kondusif sangat penting untuk menghafal Al-Quran. Tapi jika lingkungan rumah sudah kondusif, menghafal Al-Quran bisa dilakukan di rumah tanpa harus mondok di pesantren. Namun, menghafal Al-Quran di rumah bisa jadi sulit meskipun orang tuanya sendiri adalah seorang kiai yang memiliki pesantren tahfiz. Tempat menghafal ditentukan oleh hati. Pilih pesantren atau lembaga tahfiz yang akan dipilih dan jangan pindah sebelum target kita tercapai. Saya sempat berpikir untuk pindah dari pesantren karena suasananya tidak nyaman. Tetapi seorang santri senior menasihati saya agar tetap bertahan untuk mengejar target dengan penuh semangat. Ketidaknyamanan diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat hambanya berhasil. Pesantren itu penting, tetapi jangan jadi alasan untuk tidak menghafal Al-Quran jika tidak bisa masuk pesantren. Kegiatan menghafal harus tetap dilakukan apapun kondisinya. Tidak perlu menunggu pesantren yang diinginkan. Mulailah menghafal sejak awal dan dari sekarang. Jika kesempatan masuk pesantren datang, kita tinggal melanjutkan saja. Masuk pesantren tetap diperlukan karena menghafal tanpa pembimbing biasanya banyak kekeliruan. Al-Quran memiliki pengaruh besar dalam menciptakan suasana nyaman dan ketenangan hati bagi penghafalnya, terlepas dari kondisi tempat dan hati yang keras. Proses menghafal Al-Quran yang berkelanjutan akan membawa kenyamanan dan kelembutan, sedangkan jika proses menghafal berhenti, maka akan terjadi kekacauan dan kekerasan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya bahwa jika Al-Quran diturunkan ke gunung, gunung tersebut akan khusyuk dan luluh lantak karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dapat melembutkan hati manusia yang keras dan sebaliknya. Hati yang menjauh dari Al-Quran akan menjadi keras. Tempat yang dibacakan Al-Quran akan menjadi baik, sedangkan tempat yang tidak dibacakan Al-Quran akan menjadi buruk. Pesantren tidak dinilai dari fisiknya, tetapi dari niat kita yang belajar di sana. Bangunan megah belum tentu mencerminkan kesolehan penghuninya. Tempat-tempat di langit dan di bumi merindukan ayat-ayat Al-Quran dibacakan di atasnya. Membaca Al-Quran mendatangkan ketenangan, kasih sayang, dan para malaikat. Sayap-sayap malaikat yang mulia dan suci membentang luas dari Baitul Ma'mur hingga langit dunia, menandakan kemuliaan dan kesucian para pembaca Al-Quran. Malaikat yang selalu taat dan tidak pernah khianat itu turun ke tempat itu sebagai simbol bahwa para pembaca Al-Quran lebih mulia dan lebih suci daripada mereka. Jika tempat saja merindukan Al-Quran, seharusnya hati manusia juga demikian. Sobat Quran yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.